Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya, ini biasanya orang assalamualaikum, kok ini alhamdulillah. Karena di subuh hari ini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bisa dipertemukan dengan saudara-saudaraku finalis Ramadan di subuh yang ke-28 ini. Dan ini adalah bukan orang-orang biasa, tetapi adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati taman surga di pagi hari ini. Sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, mereka labeko risedie taman-taman. Banyak orang yang mencari taman suka, taman-taman. Ada taman-taman bunga, sini ada taman bunga, ada taman apalagi sini yang bagus. Orang banyak pergian untuk menikmati di sore hari atau di pagi hari. Maka dari para sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman? Nama suruh lepang. Maka dia Nabi tak, itu adalah halakoh, kelompok-kelompok taman-taman majelis ilmu. Itu adalah taman-taman surga. Jadi pada hakikatnya, teman-teman lebihku, kakak-kakakku, adik-adikku yang ketuda-tuda cinampe, ini adalah hakikatnya kita duduk di taman-taman surga menurut Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita terus memanjatkan puji syukur karena luar biasa nikmat yang terus dicurahkan kepada kita semua. Dan begitupun salawat dan salam terus kita lantunkan, terus kita kirimkan di hadapan Rasulullah SAW. Minimal W10 ko elei, minimal W10 ko arawengi. Itu ada biasa dibaca di dalam doa zikir dan pagi salawat. Pada pagi hari ini sebenarnya saya ingin mengenalkan diri. Saya ini bukan ustaz, bukan tukang penceramah. Sebenarnya saya ini hanya panggore kopi. Jadi mohon maaf kalau dalam pengambilan nas nanti para ulama, para guru-guru dikoreksi. Tapi insya Allah karena diamanahkan, saya akan menyampaikan lebih tepatnya berbagi pengalaman apa yang kami tangkap selama perjalanan di Ramadan ini, dari satu Ramadan, dan terlebih lagi perjalanan bersama sahabat-sahabat kami yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam program I'tikaf di Masjid Songkoreca ini. Allah kirimkan beberapa sahabat-sahabat kurang lebih 20 orang yang siang malam mondro di Masjid Ede, yang memilih tempat masjid ketika banyak orang memilih tempat-tempat naik ke Makassar, mungkin mau belanja baju, mau mungkin beli mungkin perlengkapan Idul Fitri, tapi ada saudara-saudara kita yang menyibukkan diri untuk memakmurkan, menjadi pelopor memakmurkan masjid utamanya Songkoreca ini yang sudah dibangun begitu mewah. Kita sering menyayangkan sebuah masjid yang begitu besar, yang begitu megah, bahkan bisa kita kasih bintang 5, tapi kalau tidak ada aktivitas amalia di situ,
maka pasti itu terasa kering. Karena memang kalau bangunan itu adalah fisik, itu adalah casing. Tapi yang menjadi ruh dari sebuah tempat ibadah itu adalah amaliannya. Dan kita patut berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita atau orang-orang yang membangunkan masjid, termasuk bapak-bapak ibu yang melantunkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, sholat, berdoa. Karena itulah yang sejatinya yang akan memanggil, mengetuk pintu langit. Karena ketika ada tempat dibacakan Al-Quran, banyak berzikir, maka itu cahaya tembus di langit, dan itulah yang akan viral di alam langit sana. Tapi kalau Anda masih walaupun megahnya dibangun, tapi kalau tidak ada amalan-amalan di situ, pastikan itu terasa. Kami tahun lalu diamanakan atau mungkin mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk memakmurkan juga masjid. Tapi masjidnya yang pernah patung 2 tahun, Pak, ada masjid 2 tahun itu sampai berdebu sebegini. Letaknya di goa. Saya ajak teman-teman bagaimana kira-kira cara memakmurkan ini masjid. Ini tempatnya terpencil, kemudian di tetangganya itu adalah orang-orang Nasrani, pemabuk-pemabuk, dan sudah ditinggalkan itu masjid selama 2 tahun. Dia sempajangi. Saya di sana menangis, Pak. Itu tepatnya tahun lalu. Karena saya mengajak teman-teman, saya bilang hanya satu teknik ini untuk memakmurkan. Bagaimana? Saya bilang kita harus bikin ibadah ekstrim di sini. Kalau tidak ada sebuah kegiatan ekstrim di sini, tidak mustahil bisa mengundang sahabat kita untuk datang sholat tarawih, sholat lain di sini. Terus gimana? Saya bilang kita cari imam terbaik yang bisa memimpin kita sholat lain, bukan di akhir Ramadan, Pak, tapi kita start di 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kita melakukan beberapa teman-teman sahabat-sahabat relawan, karena saya banyak terlibat sejak bencana Palu. Saya banyak melibatkan diri di dunia relawan ya. Kalau sebelumnya saya memang bergerak di bidang bisnis, dan Allah perjalankan kembali ke Bone ini dalam bentuk amanah menjadi santri kembali di pesantren biru. Karena sebenarnya bisa untuk kamu ceramah, Pak, tapi kurang lebih 20 tahun yang lalu, waktu 1995 saya masih umur SMP, dan baru kembali lagi berdiri saat ini. Selama ini bisa untuk kamu ceramah cuma di meja kopi, cuma ceramah atau dalam bentuk konsultasi bisnis sebagai video ceramah. Tapi Allah kirimkan kembali, berikan kesempatan untuk kembali seperti ini. Saya sekarang banyak kegiatan sehari-hari ada di pesantren Al-Bina Biru, bukan sebagai tokoh apa, tapi di sana saya menjadi santri kembali, mendampingi para guru kami. Ada Pak Haji Hamzah di yayasannya, di menemani Ustaz Buhari sama Ustaz Muharajuddin untuk menggerakkan pondok yang ada di Pasipo, insya Allah. Ya, yang saya mau sharingkan hari ini adalah melokan makutana ke ibu-ibu. Bu, pada kemana nama baju baruta? Karena baju baruta? Karena Bu, dia gagah meloki baju gratis. Baju gratis dengan merek yang terbaik. Bapak, para perempuan beli baju baru. Hari ini ternyata Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan baju baru dengan merek terbaik. Kalau saya tanya kira-kira merek baju apa yang terbaik, Pak? Yang paling mahal kira-kira merek apa? Ada merek LV mungkin ya, itu sampai ada teman saya di Amerika, itu bajunya sering pakai celana LV itu ratusan juta harganya. Itu merek LV, bukan yang KW-KW. Ternyata dalam Al-Quran tadi sholat lain dari surah Al-A'raf ya, saya kutip sedikit bahwa tentang pakaian ya. Jadi judulnya sungguhnya adalah baju baru ya, dengan merek yang terbaik. Maka di dalam Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf, karena terdapat kapal amat tonginya deh, dibuka Qurannya deh. Mending saya buka dibanding saya bacakan ayat salah-salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani
ya bani adamah faqad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Maka dah majapu pura terungat kau tu pakaian untuk menutupi aurat dan menjadi perhiasan. Jadi nang kau baju mah belo-belo, tidak usah diprotes karena memang untuk perhiasan. Tetapi di sambungan ayat ada mengatakan walibasut taqwa zalika khair, bahwa pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi kalau merek siapa merek, dan ini tidak ada dijual di mall, tidak ada dijual di mall, dan semua orang yang berpuasa berpotensi mendapatkan secara gratis karena makulikul ini napa pacar mai makan merek koma puasa kayak puasa tuh ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ketika predikat takwa sudah kita miliki, maka pastilah baju baru itu kita dapatkan. Dan siapa yang menyatakan? Bukan pers yang mana, tapi adalah dalam Al-Quran. Kita nanti bisa buka nanti di surah Al-A'raf ya. Itu ayat 61. Di surah Al-A'raf itu jelas tertulis bahwa pakaian terbaik adalah apa? Pakaian takwa. Nah, ini banyak orang salah kaprah ketika di bulan Ramadan berlomba-lomba memenuhi mal-mal untuk mengejar diskon yang hanya mungkin sekian, dinaik dulu harganya baru di diskon karena Pak belum toka biasa dikasih naik sekian harganya, kenapa di diskon. Jadi seakan-akan orang berjubel di mall hari ini untuk mengejar apa? Sementara Allah Ta'ala yang menjamin bukan lagi diskon di 10 terakhir Ramadan, dia menjamin bahwa ada satu malam bahwa nanti kamu akan di cashback. Coba kira-kira kalau ada pengumuman di mall, bapak-bapak 1 bulan ini ada promo, barang siapa yang belanja di hari itu berapapun nilai belanjanya, maka akan dikembalikan uangnya sebanyak yang dibelanjakan, sebanyak misalnya 1000 kali. Kira-kira apakah tidak penuh itu mall kira-kira? Atau toko tak? Ini gini cuma belanja di tokoku selama 3 hari, ngerek belanja cini juta, dan tepat hari itu tepat programnya, maka saya kembalikan 1 juta dikali 1000. Saya kira naro. Kira-kira banyak nggak yang belanja babu? Jangankan 1000 kali. Belanja gratis mau saja, kalau naik kena 7 tidak pasti melok, cuma belanja. Nah ini 1000 kali, tapi sayangnya kenapa banyak orang meninggalkan sedikit sekali yang memilih itu? Apa penyebabnya kira-kira banyak orang tidak melihat peluang-peluang itu? Kenapa orang lebih banyak mungkin cari hotel-hotel mewah, cari gunung-gunung untuk pergi camping, pergi berpesiar, naik kapal pesiar, pergi tur ke Turki, ke Amerika. Jujur Pak, saya alhamdulillah sudah pernah semua merasakan itu, menikmati bagaimana permainan yang ada di Amerika, naik kapal pesiar 7 hari 7 malam. Tetapi kalau saya mau sharingkan 10 hari terakhir di sini Mabenik di Songkoreca jauh lebih terbaik, jauh lebih bahagia rasanya dibanding menikmati kapal pesiar yang dibayar puluhan juta. Saya ke mereka itu hari bayarnya 50 juta Pak, hanya untuk menikmati lihat taman-taman, permainan-permainan, terjun payung, senang sesaat. Setelah itu hampa. Tetapi kesan ketika saya belajar beriktikaf kurang lebih 4 tahun yang lalu, saya juga baru Pak belajar, karena dulu melo sama iktikaf selalu ada di hati bahwa so alim sekali. Wadi mutoki kapan tu dia boleh ini masuk pihak tanda bagi. Wadi mutoki kapan mengaji. Betul Pak. Tapi saya rasakan untuk mengerjakan saja sebuah pekerjaan, misalnya pekerjaan dunia, kadang kita pergi misalnya ke hotel atau misalnya ke warung kopi supaya dia ganggu kita naik, dia ganggu ki beneta. Kalau koki boleh, tapi kita mengaji si lampa Pak capu gas itu tuh sih.
Nah pergi bertanya mengaji, antar tahun nanti mau sekolah, bisa lah sih. Ya, alhamdulillah 10 terakhir ini kita mencoba fokus ini tidak ada gangguan itu. Yang ada hanya saling menasihati antara satu teman dan teman dan saling memotivasi. Itu yang kami alami. Dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa rasakan. Dan tentu ini yang bisa kita sharingkan. Ketika kita bertikap sering berenung melihat teman-teman kita di pojok-pojok sana, ada yang sibuk mengaji, ada yang duduk bertafakur menangis. Itu saya tahu itu lagi menikmati sajian-sajian Allah. Saya heran. Jadi kalau misalnya engkau topoleta, orang penting misalnya lo tamak di bone, dia nangka di seruntuk kita dengan seruntuk. Tiba-tiba tamak boleh kira-kira merah doja-doja. Tamak misalnya di bone, banyolnya liso. Kira-kira pasti merah ki rumah doja. Dia mungkin baru pergi mandre. Tamat kamu rata, kotor tamat kamu rata. Dia mungkin pasti mondok ki cerita bercengkrama. Ini Ramadan adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah kirimkan. Tetapi begitu banyak orang yang lalai untuk bercengkrama dengan Ramadan. Padahal di situ banyak sekali kenikmatan. Saya bilang ini memang dunia. Orang begitu serius untuk urusan yang main-main. Tetapi betapa banyak orang yang bermain-main dalam urusan yang serius. Pak Kuling, Pak. Betapa banyak orang yang sangat serius menyewa hotel terbaik untuk mengadakan meeting, pertemuan. Padahal punya urusan dunia. La ibung walah acul-culeni. Nasangi biasa orang Makassar. Dunia ini. Lino nih. Tapi betapa banyak orang bermain-main untuk urusan yang sudah pasti. Saya kemarin begitu di saat mau berjalan masuk ke sini, saya mendapat kabar dari seorang sahabat saya yang ada di Bogor. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala malam ke-21 di malam Jumat. Sedang beruntung sekali beliau. Kita ini baru mau beriktikaf. Sementara beliau dipanggil sahabat saya untuk iktikaf selamanya. Dan ujung kematiannya adalah saya anggap sangat-sangat amazing. Di malam Jumat, orangnya biasa-biasa. Jadi salah satu sahabat saya, mentor bisnis saya. Tapi dijemput dengan luar biasa setelah dia sholat, minta masuk istri, matamar riwayat percakari. Kemudian dia pergi dengan tenang. Saya iri, Pak. Mungkin kalau orang punya mobil mewah, punya rumah mewah, sekarang ini saya sudah tidak iri. Alhamdulillah. Tapi saya sangat iri ketika ada orang yang meninggal di bulan terbaik, di hari terbaik, kemudian orangnya tidak dikenal di lingkungan itu. Banyak orang yang mensolati, banyak orang yang mengantarkan ke kubur. Itu yang saya inginkan. Dan itu namanya Amazing Jet Project. Adalah kematian yang dipersiapkan. Banyak orang sibuk menyiapkan untuk hari pensiunnya, yang belum tentu dia bisa nikmati. Maka waktu pensiun, kalau waktu pensiun di umur 65, apakah masih bisa kita menikmati yang kita persiapkan? Tetapi lupa yang menyiapkan bahwa untuk persiapan akhirat yang langgeng, yang betul-betul selamanya, masih banyak saudara kita yang lalai. Jadi saya perkenalkan nama saya Jusman bin Arsyad. Saya minta di malam-malam terakhir sebentar kita titipkan doa. Semoga nanti suatu saat nanti saya juga bisa husnul khotimah. Saya juga iri ketika di Mekah tiba-tiba saya pernah sholat itikaf di sana, pas di samping saya. Sementara saya sujud,
Dia tidak bisa lagi bangkit. Pas di samping saya, Pak. Saya sangat iri melihat orang-orang seperti ini. Kok bisa? Kenapa bukan saya yang dipanggil di depan Ka'bah ketika di sujud saya terakhir? Saya titip, bukan minta saya dibacakan, saja minta titip suatu saat nanti ketika waktunya tiba, Yusman bin Arsyad dijemput di waktu terbaik dengan perlakuan terbaik di saat melakukan amalan yang terbaik. Pada sahabat-sahabat saya yang bersama saya hari ini, saya mohon sebentar malam 29 kita maksimalkan. Besok malam insya Allah nama melo kita di Ramadan, insya Allah besok sudah akan bersiap-siap meninggalkan kita. Dan tidak ada jaminan sedikit pun kita akan menemui Ramadan tahun depan. Betapa banyak orang ketika menjelang Ramadan ini saya lewat dari Palengoreng menuju di sini tepat toko saya di depan, ada toko komputer. Saya melihat tanda putih menjelang hari-hari masuk Ramadan. Makanya kenapa kita disuruh berdoa ketika masih di bulan Syaban. Puang, kita pasti runtuhkan ramalan. Kita pasti runtuhkan ramalan. Karena di sana banyak sajian-sajian luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Ini yang saya inti sampaikan. Di dalam surah Al-Baqarah awal, inilah yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita. Kenapa banyak orang yang belum melihat? Karena kebanyakan saudara-saudara kita hanya menggunakan mata kepala. Sementara Al-Quran mengajarkan ketika kita sudah dapat predikat takwa di Alif Lam Mim, ya, jelas sekali di situ. Yang pertama bukan yu'minuna billah, bukan yu'minuna rasul, bukan percaya sama ayat, bukan. Tapi yang pertama di situ adalah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini intinya. Kenapa banyak orang cerada pacaran makanannya apalana siko-sikoe nareke ini pak degagal letot jolona. Tapi coba diumumkan isong koreca maka ini ketika matu masa tengah beni ditransfer atau dipastikan uang cash 100 bawa sebut. Saya bisa saja ini jangan sampai di sana mungkin di lapangan Merdeka. Apalagi 1 juta. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan mata kepala. Mindset yang pertama ketika kita ingin melihat semua amal-amalan, maka pasti kita harus menanamkan dalam diri bahwa yu'minuna bil ghaib. Barulah yang berikutnya. Barulah dilanjutkan dengan wa yuqimuna shalah. Kenapa? Karena sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Perjalanan adalah seorang beriman untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat. Makanya setelah belgat, kenapa tidak langsung sholat? Karena biar bersolat, ini kan pertemuan dengan Allah itulah yang tidak terlihat juga. Kalau tidak tertanam bayi ilmu gaib, tidak bagus mindsetnya, pondasinya. Kalau orang beriman tentang yang gaib, maka mustahil dia akan percaya tentang kehebatan Lailatul Qadar. Nama maka dia mampu sebutin mana pacaran maka ada 1000 kali 1000 ya Al-Fusyar 1000 bulan amalannya, tapi lebih ramati pun rodo jama-jama lenge, lebih ramati urusan-urusan yang lain. Padahal surah Al-Quran menyatakan unyi-unyi na baca imangnya. Pesan napi datokan di YouTube di mana tentang Ramadan. Tapi kenapa begitu banyak orang tidak mengambil hiburan itu? Karena yu'minuna bil ghaib belum tertancap dengan lain. Ini adalah pondasi yang penting kita tanam, baik untuk saya pribadi. Karena saya juga sendiri juga bukan juga tiba-tiba langsung seperti itu, tapi ada jalan yang panjang untuk mengasah kemampuan yu'minuna bil ghaib.
Karena kapal di sini meleset, mustahil Pak kita akan bersungguh-sungguh. Mustahil kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan. Banyak mengandalkan mata. Sementara kenapa iblis jatuh di pertama? Karena dia mengandalkan, walaupun dia gaib, tapi tidak percaya sama yang gaib. Apa tandanya? Betulna dipancaji Nabi Adam disuruh mana sujud, malaikat ede sujud nih. Iblis dia sujud. Apa alasannya sujud? Karena dia hanya menilai bahwa Adam ini adalah dari tanah. Dia bahwa ini makan Adam tanah. Dia ini agak disepur dalam Adam. Agak disebut Adam. Setiap malam Jumat dibaca oleh imam surat sajadah. Itu jelas sekali bahwa itu adalah diciptakan ruh setelah sempurna proses kejadian manusia. Tipu mana nih ibu-ibu yang lagi mengandung? Tipu mana yang kurang lebih 3 bulan? Tipu nih dah cuci tipu mana karena barulah dia bahasa kilo-kilo. Fatimah taman nih lagi itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu bro. Ini tidak dilihat oleh iblis. Makanya kenapa dia suruh bahwa itu dalam mirui. Apa kenapa miru? Tapi malaikat apa sih tadi iblis tidak melihat mereka makoni rodo. Berarti agak beda. Nah ini sebuah iblis yang hanya selalu melihat casing. Sekarang orang berlomba-lomba memperbaiki Instagram, Facebook, YouTube, sibuk mencari konten-konten. Demi apa? Mungkin ada yang tujuannya baik, tapi seakan-akan karena untuk dia hanya melihat casing, mempercantik tempat-tempat, berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Itu baru casing. Tapi insya Allah Songkoreca ini ke depan bukan hanya tampilannya yang menarik, tetapi program-program amalan ibadahnya akan itu yang dikenang orang. Mungkin hari ini pertama banyak orang viral karena cantik modelnya, tapi suatu saat nanti saya yakin dengan dipimpin oleh dua orang yang luar biasa, Bapak Ketua, Bapak di Mama Yamin, saya yakin mampu menjadikan bahwa nanti boleh hari ini dikenal Songkoreca sebagai ikonik, tapi nanti yang dikenal Songkoreca karena di Songkoreca itu Loki masuknya tengah benih ciri jus ada Songkoreca, bukan tempatnya lain. Meloko makan gratis, ada orang tidak mampu makan disiapkan di Songkoreca, mungkin suatu saat nanti insya Allah. Tidak hanya sibuk dengan kreasi, saya sangat yakin itu. Apalagi dibawa pimpin langsung oleh Bapak Bupati kita yang punya akses, yang punya, bayangkan saja ini Songkoreca Pak Bu, sebenarnya belum diresmikan, tapi jamaahnya selalu tumpah-tumpah. Itu salah satu tanda keberkahan. Belum dibentuk mungkin pengurus secara resmi, tapi sudah berjalan semua amal-amal dia. Ada orang itikaf, orang saling ganti, ada. Jadi nanti ke depan akan lebih semarak lagi. Jadi kalau tahun ini dikenal Songkoreca sebagai ada Songko, nanti di akhirat dikenal bahwa Songkoreca orang-orang yang sholat akan menjadi naungan orang-orang. Karena salah satu yang mendapatkan naungan nanti ketika ada hari yang tidak ada lagi naungan, ketika nanti matahari hanya sejengkal, ada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri ke masjid. Dan ini luar biasa nih filosofinya Songko, adalah penutup kepala, pelindung, mahkota. Insya Allah nanti Songko juga akan menjadi saksi bahwa pernah ada 8 kali jurusan. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Kami, dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf Pak Ketua ini menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ketua Pengurus, Pak Bupati terutamanya yang telah memberikan kesempatan kami beriktikaf di tempat ini dengan kesempatan luar biasa. Dan kita juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang setiap sore mungkin sibuk menyiapkan apa buka. Kami juga berterima kasih kepada saudara kami yang mau mengambil pahala pada itikaf dengan mungkin menyumbangkan 1-2, mungkin beberapa rupiah mungkin menyumbangkan. Itu orang cerdas. Mungkin ada sempalan ke semua itikaf ini macam nah sekolah upandre masuk ke itikaf ele. Berarti mungkin saya tidak sempat saja menikmati pahala orang yang menghadiri, orang yang mau masuk datang ke beli. Makanya banyak orang-orang cerdas beribadah.
Dan saya juga mohon maaf jika mungkin ada di antara kami yang mungkin masih kurang tidak sesuai dengan harapan mungkin apa yang dilakukan sini, karena kami juga adalah manusia biasa, teman-teman kami juga, dan kami juga harap insya Allah teman-teman pada saat itikaf setelah kita pagi dan langsung bubar, kita mungkin bermusyawarah sedikit untuk bermusafah, saling memaafkan, saling mendoakan, sehingga kebersamaan ini berlanjut setelah Ramadan. Karena perjuangan sesungguhnya adalah bulan depan insya Allah sampai nanti ini. Kita berjuang sesungguhnya. Kalau kita tidak rekatkan, tidak betul-betul kuatkan kita punya motivasi, maka kita akan terhempaskan oleh begitu pengaruh-pengaruh dunia di saat pertama hidup saat ini. Dan sampai sini apa yang kami sampaikan, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Kalaupun ada benar yang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi